Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex ya. Hari ini hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAUUSD. Seperti apa kondisi dari pergerakan saat ini? Langsung aja kita lihat di chart. Oke, sebelum kita bahas ya dari pergerakan XAUUSD ini, Anda bisa lihat saat ini kita akan menganalisa startnya di time frame daily ya. Dimana pergerakan terakhir di sini yang Anda perhatikan ya, ini ada candle bullish ya. Ternyata masih terjadi kenaikan, tapi pergerakan dari harga daily ya, atau XAUUSD di time frame daily tidak kurang tidak lebih masih bergerak di kisaran. Ya, Anda bisa lihat di sini ya, dari pembentukan struktur candle dari candle impulsif, kemudian impulsif turun, kemudian dengan impulsif naik. Tapi masih bergerak di area 50% 1780 sampai dengan 1803 atau area weekly resistance yang terbaru sebelumnya di minggu kemarin 1794.96. Dan bolak-balik bergerak berkisaran ya di mendekati EMA 50. Ini yang menjadikan poin apakah akan terjadi yang namanya pembalikan dari kenaikan ini ya, dari bullish. Ini kan bullish ya, sifatnya kalau menurut saya masih sifatnya adalah koreksi, belum memberikan sinyal khusus untuk dia bergerak naik lebih tinggi ya, tapi besar kemungkinan masih terjadi namanya penolakan. Karena kalau kita kecilkan seperti ini, struktur yang terjadi dari pergerakan XAUUSD ini ya, ini saya akan tarik garis. Bentar, saya akan tarik garis trend regress ya di sini. Perhatikan ya. Saya akan tarik garis seperti ini. Oke. Nah, ini tepat berada area trendline atas ya dari pergerakan XAUUSD ini kan membentuk channel ya, dan posisinya memang sudah berada di area trendline atas yang warna biru nih, perhatikan. Jadi semua bertumpu bertemu di area situ. Besar kemungkinan area ini akan menjadikan area penolakan ya, seperti halnya di struktur sebelum-sebelumnya. Anda bisa lihat ya, dengan posisi ini dia turun ya kan, terus kemudian dia bullish untuk koreksi, dia turun, kemudian saat ini bergerak berada di area ini ya. Apakah masih bisa break di atas? Bisa jadi, karena posisinya seperti ini pun dia breakout dulu ya, ini membentuk ekor ya, bearish pin bar, kemudian bearish engulfing, ini tepat ya. Tapi saat ini kalau di sini kan memang masih belum ada kejelasan pembentukan pattern terjadi ya, masih belum ya, karena ini time frame daily ya, pergerakannya membutuhkan waktu 1 hari untuk dia membentuk sebuah pattern. Apakah nanti hari ini ya dia naik dulu? Bisa jadi dia breakout weekly resistance mendekati area 61,8% yaitu 1803.42, baru dia masuk lagi ke dalam membentuk ekor panjang bodi kecil. Itu juga bisa terjadi, ataupun dia akan menutup dari candle hijau ini menjadi bearish engulfing, ini juga bisa. Jadi ini kalau kita lihat di time frame daily ya, memang masih belum ada informasi ya yang bisa kita dapatkan, tapi secara beberapa kondisi ya yang memberikan sinyal bahwasanya akan terjadi penolakan dari seller ya di area sini, karena sudah mendekati EMA 50 1780 ya. Terus kemudian ada EMA 50, terus ada Fibonacci retracement 50% ya 1780.03. Kemudian ada area trendline. Nah, ini bertemu di area sini semua. Jadi kuat besaran area ini akan menjadi penolakan ya, dan tekanan seller akan lebih besar untuk dia sifatnya koreksi ya, minimal nanti bisa menguji area 50%. Karena apa yang saya sampaikan di sini adalah pergerakan day trade ya, atau harian. Ini kondisinya ya saat ini. Sekarang kita coba lihat di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam ya, kalau kita lihat menggunakan wave analysis ya, dimana pergerakan ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nih 5, kemudian ini A, B ya, besar kemungkinan saat ini akan mencari titik C. Tapi ini kita lihat dulu ya,
titik B ini ya, ini kan titik B ya, karena ini kan dari wave kelima, kemudian wave kelima ini gelombang impulsif, ini gelombang korektif ya, membentuk ABC. Ini adalah A, B ya, B-nya ini masih kita tunggu, belum ada penolakan, belum ada perubahan dari posisi kenaikan ini ya, tapi dia sudah membentuk ABC ya. Jadi B ya, wave B ini membentuk ABC gitu loh. Kalau kita memberikan informasi yang bisa kita dapatkan atau kita gambarkan seperti ini yang saya maksud, sebentar ya. Ini ya, ini korektif ya, gelombang korektif dari wave kelima ya, terakhir ini menuju ke sini, ini wave A, kemudian ini wave B. Ini masih belum tahu ya, ini belum ada informasi, tapi minimal candle yang terbentuk ya, 1, 2, 3 candle hijau ini semakin ke atas volume terbentuknya semakin mengecil, tinggal adanya perubahan ya candle terakhir, apakah nanti bearish engulfing atau bearish pin bar ya, pattern turun, baru Anda boleh sell di area itu. Kita anggap aja dia mendekati wilayah ini ya, di 1794 menjadi titik B. Baru dia akan koreksi ini. Kita tinggal lihat koreksi minimal dia akan mencari titik area 50% dulu ya, baru dia bisa naik lagi atau dia akan terjadi koreksi yang lebih dalam. Ininya di situ ya, karena setelah B ini akan terjadi koreksi ya. Kalau dia memang lebih dalam turunnya bisa break ke sini ya, atau dia hanya sebatas di area sini. Nah, ini saat ini masih membentuk area koreksi ya. Nih saat ini mencari titik B, tapi yaitu tadi yang saya informasikan ke teman-teman bahwasanya dari pergerakan di time frame H4 ya, ini candle hijau semakin lama volumenya semakin mengecil, artinya tekanan pada buyer sudah mulai melemah ya, meskipun dari titik terakhir di sini masih terjadi dorongan kuat pada buyer ya, sudah breakout di atas 1788.54. Oke, ini dari time frame H4, ini saya hapus dulu ya. Kita akan berlanjut di time frame H1 ya. Nah, di time frame H1 ini saya hapus dulu, bentar, garis kecil-kecil ini. Nah, kalau dari pergerakan kemarin ya, setelah dia membentuk area sideways nih ya, bergerak di kisaran 1771.29 sampai dengan 1780 ya, terjadi breakout, dan di sini memang seolah-olah ada pembalikan ya, ada bearish pin bar, tapi ternyata ini tidak begitu kuat ya. Setelah menyentuh area sini dimakan oleh candle hijau ya, kuat dorongan buyer ya. Kalau kita lihat dan perhatikan sampai dengan mendekati area ini ya, ini membentuk area base ya, atau bergerak berkisaran ya, masih belum ada perubahan sampai dengan penutupan pagi ini ya, di 1769 ya, dini hari ini sudah break di atas 1788. Nah, ini masih bergerak di sini ya. Jadi kalau ini sementara saya hapus dulu. Ini saya hapus area pantaunya, ini juga saya hapus. Oke, kemudian kalau kita lihat ini akan menjadi titik uji ya. Ini resisten terbaru ya, sama area sini. Ini akan menjadi sebuah acuan kita ya. Ini sebentar. Yang pertama adalah ini untuk level psikologi terdekat, karena di terakhir sesi penutupan ya, pergerakan dari XAUUSD ini bergerak terbatas ya di area sini mendekati harga running. Ini saya masukkan dulu, namanya adalah level psikologi ya, yang pertama. Kemudian yang kedua di sini level psikologinya ya, untuk kita jadikan acuannya. Sebentar di sini. Nah, di 1785.73 sampai dengan 1790-an ya, di area situ. Ini juga area level psikologi. Nah, pantau dari dua area ini ya, ini saya geser dulu, ini saya akan geser dulu ke sini ya, untuk teman-teman supaya enak melihatnya ya, area psikologinya. Nah,
pertama di situ, kemudian yang kedua area sini. Nah, seperti ini ya. Jadi sebelum penutupan dia bergerak sideways, di mana harga runningnya berkisaran yaitu di antara 1785 sampai dengan 1790. Mana dulu yang akan di breakout? Kalau dia breakout di atas, maka dia akan masih melanjutkan kenaikannya, menguji level tertingginya yaitu di weekly resistance 1794.96 di sini. Tapi kalau masih bergerak di wilayah terbatas seperti ini, minimal mana dulu yang di breakout, yaitu yang akan meneruskan dari pergerakan XAUUSD. Oke, kita buatkan dari skenarionya ya. Dari skenarionya gambarannya adalah seperti ini. Yang pertama dari pergerakan ini ya, ini jika ini terjadi breakout ya, area pattern ini yang terbentuk sebelum dia breakout, besar kemungkinan akan sideways dulu ya di sesi Asia ataupun Eropa, hanya bergerak terbatas seperti ini ya. Oke, sebentar nanti kita lanjutkan ya. Ini masih ada adzan subuh. Sebentar, saya pause dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Dari pergerakan saya akan ulangi lagi. Di mana skenario pertama ketika dia membentuk dua level psikologi seperti ini ya, karena bergerakan sebelum close market ini bergerak terbatas ya, atau membentuk area base di area sini. Kalau kita perbesar ya, pergerakannya seperti ini. Nah, di sini ya, maka saya informasikan dulu sebelum dia break antara 1785.73 atau 1790. Besar kemungkinan akan terjadi pembentukan sideways dulu ya, atau bergerak terbatas. Kemudian jika memang nantinya posisinya dia sudah breakout impulsif bullish atau breakout impulsif bearish ya, di situ akan meneruskan kenaikannya atau dia melanjutkan penurunannya. Tinggal nanti area mana nanti yang menjadikan potensi pembalikan selanjutnya. Oke. Nah, ini dari skenario pertama ya. Kalau kita ukur dari pergerakan konsolidasi ini ya, atau pembentukan area base ini berkisaran $4 ya, $4 ya, berkisaran $4 ya, sangat kecil ya dari pergerakannya dari malam ya sampai dengan penutupan di pagi ini tadi. Dan selanjutnya skenario kedua adalah seperti ini yang dorongan untuk buyer ini masih terlihat ya, masih sangat kuat sekali ya, karena close-nya pun sama dengan high-nya ini berdekatan, tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Tapi informasi yang kita dapatkan di time frame H4 ya tadi yang sempat saya bahas, di mana volume yang terbentuk di time frame H4 makin ke atas makin mengecil. Itu artinya buyer sudah mulai kelelahan, di mana seller sudah mulai menekan ya, kalau kita lihat informasi yang bisa kita dapatkan dari time frame H4 tadi. Tapi tetap kita lihatnya mana dulu, karena di time frame kecil ini sudah membentuk area base ya, bergerak berkisaran naik turun di area sini sampai dengan penutupan. Dengan adanya ini juga ada informasi bullish engulfing ya di time frame 1 jam ya, kecil di sini. Perhatikan, ini ada bullish engulfing, candle warna hijau. Tapi pesan saya kalau Anda mau buy ya, pastikan dulu dia breakout dulu di atas level psikologi 1790. Contoh dia breakout seperti ini ya, dia akan menguji level terdekatnya adalah weekly resistance yang menjadikan acuan tertingginya ya, menjadi acuan tertingginya nih di minggu kemarin. Dia akan menguji ke sini ya, kemudian dia retest. Nah, retest ini nanti kita lihat, karena kan saya sampaikan ke teman-teman ya, bahwasanya kenaikan ini ya, Anda ingat ya tadi masuk kepada wave B ya. Ini kalau ini wave A, ini wave B, di mana terbagi menjadi A, B, C ya. Ini wave B saat ini berjalan. Nah, apakah nanti area ini sudah menjadi acuan penolakan pada seller? Bisa jadi memungkinkan dia akan melanjutkan penurunan, karena koreksi daripada kenaikan di wave B ini ya, nih kenaikan ini besar kemungkinan juga dia setelah itu dia akan mencari titik C, yang pasti seperti itu ya. Tinggal kita tunggu aja area-area yang
krusial atau area penting, contoh di weekly resistance seperti ini ya. Ini bisa dijadikan pantau lah wilayah ini mana dulu, nanti kalau di area sini ada pembentukan pattern terjadi, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, baru dia bisa lanjut penurunan ya. Minimal bisa nggak kalau dia retest dulu ya. Kalau dia ternyata retest seperti ini dan sampai dengan breakout ya, berarti dia masih bergerak ke atas, wave B-nya belum berakhir ya, bisa menuju ke wilayah ini ya, ke wilayah ini ya, bisa terjadi gitu loh. Kalau kita ukur pun dari pergerakannya ya, dari anggap aja dia bergerak terendahnya di sini sampai dengan area ini adalah area 17 sampai dengan 16 dolar. Sampai dengan area ini kalau sesi Asia masih masuk ya, masih make sense di 1794 ya. Ini kondisinya range-nya rata-rata 8 sampai dengan 9 dolar di area sini. Nah, ini yang teman-teman wajib perhatikan ya. Sebentar, ini saya ganti warna dulu ya, seperti ini ya. Terus kemudian yang kedua, kalau ternyata dia breakout impulsif bearish ya, breakout impulsif bearish, skenarionya yang akan kita gambarkan adalah seperti ini ya. Nih breakout impulsif bearish ya, nih di 1785.73 dia akan menguji area 80% ya, dia retest seperti ini ya, baru dia akan turun menuju ke area sini. Nah, minimal dia akan bergerak seperti ini ya. Kalau kita ukur pun dengan garis ukur dari area tertingginya di sini sampai dengan posisi terbawahnya ya di sini. Kalau di sini sesi Asia Eropa ini hampir sama ya. Sesi Asia Eropa bisa juga akan menyentuh 1780. Makanya saya pastikan setelah dia nyentuh sini dia akan retest, baru dia akan melanjutkan menguji level ini untuk turun lebih dalam. Di sini pun sudah 1771 ya, ini sudah kisaran 18 sampai dengan 19 dolar untuk range pergerakan hariannya. Nah, skenarionya seperti ini. Jadi Anda boleh lihat dulu area pantau yang terbentuk ya di level psikologinya ini. Oke, ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk sementara ini ya, dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Semoga gambaran yang saya sampaikan ini bisa menjadikan acuan teman-teman untuk memutuskan ya, baik mau buy ataupun mau sell. Tapi kalau saya pribadi ya, sampai dengan posisi saat ini saya kecenderungannya masih titik area sell ya. Saya akan tunggu ya. Meskipun ada beberapa posisi ketika tidak sesuai sudah kena yang namanya stop loss, itu proses dalam trading ya. Yang penting kita nggak ruginya terlalu besar, intinya di situ. Yang penting kita batasin setiap kita entry, oke? Karena apa? Banyak faktor tadi sudah saya jelaskan ya di time frame daily 4 jam ya. Posisinya juga sudah bergerak di area yang sudah memang level tinggi ya. Kalau Fibonacci retracement sudah masuk dalam area 50% sampai dengan 61,8%. Intinya sih di situ. Jadi saya tetap masih ada alasan ya, bukan tidak beralasan ketika saya melihat kondisi saat ini memang rawan untuk pembalikan dari bullish menjadi turun. Nah, ya makanya saya selalu bilang dari minggu-minggu sebelumnya pergerakan ini adalah bullish tapi untuk koreksi. Nah, saat ini sudah berada di area yang memang saya tunggu, area 50% sampai 61,8% dan mendekati EMA 50 ya secara daily yang tadi sudah saya bahas. Dan kemudian area ini juga mendekati area trend line. Oke. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jangan lupa selalu bagikan channel ini, support video dari Zona Forex ya, support dari Zona Forex, bagikan channel ini, video ini ke teman-teman kalian semua. Serta selamat datang ya buat subscriber baru yang mungkin baru kenal channel Zona Forex ini. Semoga bisa membantu Anda untuk melakukan transaksi, semoga bermanfaat dan bisa menghasilkan keuntungan secara konsisten. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Dan jangan lupa, semoga kita semua bisa mendapatkan keuntungan. Amin. Ya. Oke, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.